Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Ramadhani dari absen 1. Saya Dewi Janatul Faiza dari absen 8. Di sini kami akan membuat video yang berisi tentang materi dari semester 1. Yang pertama ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam 1 tahun. Indikator utamanya ada PDB, yaitu produk domestik bruto, dan PNB, produk nasional bruto, dan pendapatan per kapita. Fungsinya mengukur kinerja ekonomi dan menilai kesejahteraan masyarakat. Contoh soal yang pertama adalah jika PDB Indonesia tahun 2024 adalah 20.000 triliun dan jumlah penduduk 275 juta jiwa, berapa pendapatan per kapita? Jawabannya adalah pendapatan per kapita sama dengan PDB dibagi penduduk, sama dengan 20.000 triliun dibagi 275 juta, sama dengan 72,7 juta per tahun, atau sama dengan 6 jutaan per bulan. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi adalah kesenjangan ekonomi ketidakmerataan pendapat dalam masyarakat. Penyebabnya, akses pendidikan tidak merata, lapangan kerja terbatas, distribusi kekayaan timpang, dampak kemiskinan meningkat, konflik sosial. Contoh soal, apa solusi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi? Sebutkan 2. Jawabannya, program subsidi dan bantuan sosial. Yang kedua, pemerata atau akses pendidikan. Salah satu juga boleh. Gak usah dibaca. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output atau produksi dari tahun ke tahun. Tanda pertumbuhan bagusnya adalah produksi meningkat, investasi naik, dan lapangan kerja bertambah. Contoh soalnya adalah jika PDB tahun 2023 adalah 18.000 triliun dan tahun 2024 adalah 19.000 triliun. Berapa pertumbuhan ekonominya? Pertumbuhan PDB baru dikurangi PDB lama atau PDB lama dikali 100%. 19 triliun dikurangi 18 triliun dibagi 18.000 dikali 100 sama dengan 5,55%. Yang keempat, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah perkembangan ekonomi tambah peningkatan kualitas hidup, meliputi pendidikan lebih baik, kesehatan meningkat, kemiskinan menurun, dan infrastruktur maju. Contoh soalnya, jelaskan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jawabannya, pertumbuhan ekonomi, naiknya angka produksi atau PDB. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan, peningkatan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, kemiskinan menurun. Yang kelima ada ketenagakerjaan di Indonesia. Yang memahami ketenagakerjaan. Angkatan kerja, bekerja, dan mencari pekerja. Bukan angkatan kerja adalah pelajar, ibu rumah tangga, lansia, dan lain-lain. Contoh soal yang termasuk angkatan kerja adalah A. Pelajar SMA, B. Ibu rumah tangga, C. Pengangguran yang sedang mencari kerja, dan D. Anak SD. Jawabannya adalah C. Pengangguran sedang mencari kerja. Yang B. Sistem upah. Macam sistem upah ada upah minimum, ada upah per waktu, upah per hasil, dan upah borongan. Contoh soal, upah diberikan berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan, disebut A. Upah waktu, B. Upah borongan, C. Upah per hasil, dan D. Upah lembur. Jawabannya adalah C. Upah per hasil. Yang C ada pengangguran. Jenis pengangguran ada jenis pengangguran terbuka, terselubung, setengah menganggur, friksional, dan struktural. Contoh soalnya, pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu disebut A. Contoh soal, pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu disebut A. Pengangguran terselubung, B. Pengangguran friksional, C. Pengangguran setengah menganggur, dan D. Pengangguran terbuka. Jawabannya adalah C. Pengangguran setengah menganggur. Dengan memahami pendapatan nasional dan ketenagakerjaan, kita bisa melihat bagaimana ekonomi Indonesia bekerja, mulai dari produksi, pendapatan, hingga masalah pengangguran. Sekian video dari kami.
salah. Bila ada maaf dan bila ada salah kata atau kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.